Jadi ini amunisi berikutnya, intervalnya 7 hari sampai 10 hari teman-teman. Jadi saya kalau melakukan penyebaran itu saya lihat kondisi tanamannya dulu. Jadi ini yang selalu saya pergunakan untuk perolingan perawatan tanaman cabai kami. Saya tidak pernah mix fungisida dengan insektisida. Jadi inseknya, fungisidanya itu saya spray secara tunggal. Tambahannya, mixnya hanya dengan nutrisi ataupun kalsium. Itu teman-teman tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua, bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai yang kondisi pohonnya sangat rimbun sekali, kemudian buahnya juga sangat lebat sekali. Di sini ada dua cara jika saya melakukan perawatan tanaman cabai, yaitu melalui penyepraian. Penyepraian yang saya pergunakan sudah tentu pasti fungisida dan insektisidanya, kemudian kalsium dan kaliumnya. Nanti akan saya jelaskan semua nutrisinya apa saja yang saya pergunakan, kemudian inseknya apa saja yang saya pergunakan. Kemudian juga ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat tani semua mengenai pembersihan rumput-rumput yang ada di parit jarak antar bedengan. Kemudian daun-daun yang sudah tua itu usahakan dibersihkan. Tapi persiapan sudah tentu harus dilakukan sejak dini dengan penyakit patogen, jamur. Karena kelembapan tanah yang semakin tidak terjaga itu pun juga sangat riskan sekali teman-teman. Maka dari itu usahakan bersihkan rumput di jarak antar bedengan. Kemudian daun-daun yang sudah tua di bawah itu harus dibersihkan, tujuannya agar pencahayaan sinar matahari itu bisa mengenai pangkal lubang tanam tanaman cabai yang kita budidayakan. Kemudian mengenai nutrisi kemudian fungisidanya dulu yang akan saya jelaskan di sini. Maka dari itu mudah-mudahan video ini kami berharap bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Ini teman-teman, pertama yang saya pergunakan adalah insektisida Summit teman-teman. Ini yang saya pergunakan, akarisida. Kemudian juga ada yang mulai keriting sedikit teman-teman, jadi untuk mencegah dan juga mengobatinya. Kemudian yang kedua adalah pupuk organik cair suplemen tanaman, namanya Vigorin teman-teman, unsur hara, asam amino, humat dan fulfat, enzim. Kemudian juga invertase, hormon tumbuh. Ini manfaatnya banyak sekali.
Kemudian juga ada Modern Fall, suplemen tanaman juga. Yang ketiga adalah yang keempat, maksudnya MKP, monokalium fosfat, padahal fosfat sama fosfat. Tujuannya agar nutrisinya tercukupi sehingga nantinya akan membuat imun tanaman itu kuat dan kokoh. Kemudian ada perekat round stick yang murah-murah saja. Ini saya beli 19.000 1 liter, teman-teman. Pertama yang saya aduk adalah insektisida ataupun akarisida samitnya, teman-teman. Akarisida saya menggunakan 10 mili saja. Kemudian yang kedua adalah MKP nya, saya menggunakan 2 sendok makan saja. Fosfat ini juga bagus sekali, ada kaliumnya juga untuk merangsang ataupun munculkan bunga-bunga baru. Kemudian untuk Modern Fall nya saya menggunakan 10 mili saja, teman-teman. 10 mili saja sudah cukup. Nah, langsung diaduk agar tercampur rata. Memang saya untuk sarana pengadukan itu menggunakan gayung, tapi sudah saya coba sampai 5 periode penanaman. Dan untuk figurinnya saya menggunakan 30 mili karena ini adalah pupuk organik cair. 30 mili ya, seperti itu. Untuk kalinetnya saya menggunakan 15 mili biar buahnya nanti mengkilap, kemudian juga buahnya berbobot, tebal kulitnya. Oke, teman-teman, saya akan melakukan penyepraiannya. Dilihat dulu videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Baru dimasukkan ke sini, teman-teman. Langkah pertama, penyepraian insektisida sudah selesai saya lakukan, kemudian 4 hari lagi, dan ini nanti langsung saya sambung melakukan penyepraian menggunakan fungisida. Jadi apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyepraiannya, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat.
Ini teman-teman, langkah yang kedua yang harus saya lakukan sehabis melakukan penyepraian. Sekarang saya menggunakan fungisida sistemik, yaitu Amistar Top. Kemudian yang kedua adalah suplemen Morden Vol-nya. Yang ketiga adalah Vitaron SL, sel pembenah daun, karena daunnya pun juga harus dibenahi. Biasanya kalau buahnya itu terkena antraknosa, daunnya pun juga ada bercak. Cuma kadang-kadang petani itu kurang diteliti, biasanya seperti itu, lebih fokus ke buahnya saja. Jadi daunnya pun juga harus dibenahi, tujuannya agar tidak terjadi kerontokan. Kemudian yang ketiga adalah nutrisi Manohara. Ini ada zincnya juga, kemudian juga boron 88%, ada kalsiumnya juga. Jadi ini juga sangat bagus sekali. Karena kalau hanya saya habis, dosisnya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air ini. 2 sendok makan penuh teman-teman. Nah, 2 sendok makan. Ya, seperti ini. Aduk sampai merata dulu, baru Amistar Topnya. Kemudian untuk Morden Vol-nya saya menggunakan 20 ml teman-teman. Nah, nutrisi Manohara kan tidak boleh dicampur fosfat, itu mungkin iya, tapi saya campur saja teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian Amistar Topnya saya menggunakan 10 ml. Kalau tandem biasanya saya menggunakan 18 ml. Kalau Amistar Top 10 ml saja teman-teman, sudah cukup. Nah, seperti ini. Aduk sayang, nempel. Ini mahal teman-teman, mahal sekali karena ini agak biar sekali-kali menggunakan, karena harganya cabai juga mahal. Oke, saya akan melakukan penyepraiannya. Saya tidak menggunakan perekat, basah ataupun penembus. Oke teman-teman, itu gabungan penyepraian ataupun tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai, entah itu varietas Ori 212, Kaliber, kemudian Langgeng 58, Abayomi, varietas Oer Tavi, Maros, kemudian juga tanaman cabai roket. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan kebaikan anda semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.